Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara selalu dilingkupi oleh kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali membahas devotion, renungan singkat. Apa yang bisa membekali hidup kita sepanjang hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang kesempatan kedua. Saudara ingat, jika saudara tahu ada sebuah jenjang atau pencarian bakat yang sering kali dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang sering kali kita dengar dengan istilah Indonesian Idol, American Idol, atau Master Chef, atau masih banyak lagi, di mana pencarian bakat ini dilakukan dari ratusan orang yang mendaftar, kemudian disaring sedemikian rupa, dan pada akhirnya mereka mendapatkan sekitar 15-20 orang terbaik dari pencarian bakat tersebut. Setelah itu mereka harus berlatih dari minggu ke minggu, berlomba dari kontestan yang lainnya, menampilkan apa yang terbaik dari yang mereka bisa. Contohnya, jika Master Chef, mereka harus memasak sedemikian rupa, menciptakan menu, baik menu yang lama maupun menu yang baru, untuk ditampilkan, disajikan ke juri yang ada, supaya masakan yang mereka berikan adalah makanan yang terbaik. Dan saudara tahu, setiap minggu mereka dieliminasi, sampai pada akhirnya tersisa satu yang terbaik dari orang-orang yang ada, kontestan yang ada. Dan saudara, sekitar beberapa tahun terakhir ini, jika kita perhatikan, pencarian bakat ini memiliki SOP baru, di mana juri diberikan privilege untuk memberikan tiket kepada kontestan yang sudah dieliminasi sebelumnya, yang kelihatannya kontestan ini berbakat dan layak untuk diberikan kesempatan kedua. Nah, pada waktu kontestan ini mendapatkan kesempatan kedua, mereka menggunakan kesempatan yang mereka miliki sebaik mungkin, karena itu adalah sebuah kesempatan yang berharga yang mereka miliki, supaya mereka bisa bertanding lagi di dalam ajang pencarian bakat tersebut. Ada orang-orang yang diberikan kesempatan kedua dan ternyata mereka berhasil menjadi pemenang juara satu terakhir, juara satu di perlombaan terakhir dari pencarian bakat tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Saudara ingat kisah tentang Yunus, di mana Yunus ini seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe memberitakan pertobatan di sana. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yunus 1 ayat yang kedua sampai yang kelima. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saya lanjutkan ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara, di akhir cerita Yunus kita tahu semua bahwa pada akhirnya Yunus dibuang ke laut, kemudian dimakan oleh ikan besar, dan Yunus tinggal 3 hari lamanya di dalam ikan itu. Sebuah dongeng sekolah minggu yang sering kita dengar. Dan kemudian Yunus pada akhirnya bilang sama Tuhan bahwa, baik Tuhan, saya akan pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena Yunus menganggap bahwa orang-orang di Niniwe itu sudah hidup terlalu jahat, sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua.
Tapi karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang Niniwe di situ, Tuhan mengirimkan Yunus untuk memberitakan pertobatan di sana, supaya mereka memiliki kesempatan kedua dalam kehidupan mereka. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Yunus pergi ke Niniwe dan memberitakan pertobatan itu. Puji Tuhan, respon dari orang-orang Niniwe positif, responnya baik, saudara, di mana mereka menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan kedua itu mereka bertobat, mereka berpuasa, dan pada akhirnya mereka berbalik dari kehidupannya yang lama dengan kehidupannya yang baru. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Bukan mungkin setiap kita diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ayat yang sering kita dengar pada waktu kita lahir baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita seringkali tahu dan kita ingat betul bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menggunakan kesempatan itu untuk memulai kehidupan yang baru. Tapi mungkin banyak di antara kita yang hanya ingat kesempatan itu diberikan pada waktu kita lahir baru. Mungkin kita hanya ingat sebulan pertama kita lahir baru, setahun pertama kita lahir baru. Kalau kita diberikan kesempatan yang kedua, kita ingat 2 tahun, kita ingat 3 tahun, kita ingat. Tapi bagaimana kalau kesempatan itu titiknya sudah diberikan sekitar 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Apakah kita masih ingat bahwa kehidupan yang kita miliki hari ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita? Saudara, pada waktu Tuhan memberikan kesempatan kedua dalam kehidupan kita, itu tidak hanya sekedar Tuhan kasih kita kesempatan untuk kamu hidup lagi yang baru, tidak. Tapi Tuhan kasih mandat, saudara. Kita baca apa yang ada di sebelumnya. Kita baca di ayat yang ke-15, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Apa sih yang Tuhan berikan pada waktu Tuhan berikan kesempatan kedua ini? Dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan juga kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita kesempatan itu untuk hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia. Terjemahan bahasa Inggris, terjemahan The Message Version lebih jelas, saudara. Dikatakan bahwa now we look inside and what we see is that anyone united with the Messiah gets a fresh start, is created new. Ada fresh start. Pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru, kita diberikan fresh start, start yang baru, Tuhan, yang Tuhan kasih sama kita. Dan dikatakan bahwa di ayat yang ke-18, we are Christ representatives. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kesempatan yang baru, Tuhan memberikan fresh start dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai representatifnya Kristus di dunia ini. Jadi kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup sebagai representatifnya Tuhan di dunia ini. Jadi pada waktu kita menjalani hari-hari kita, pada waktu kita di dalam keluarga kita dalam pekerjaan kita sedang meeting dengan orang lain, kita sedang bertemu dengan teman kita, atau kita sedang dealing dengan anak kita menjadi representatifnya Kristus di situ. Itu adalah harapan Tuhan pada waktu Tuhan memberikan kita kesempatan kedua untuk hidup. Lalu bagaimana supaya kita menjadi representatif Tuhan yang baik? Supaya nama Kristus senantiasa ada
pada waktu kita menjadi representatifnya Tuhan. Ibaratnya seperti seorang yang mewakili negaranya untuk mengikuti sebuah pertandingan mewakili Indonesia. Seorang atlet PON mewakili kotanya, mewakili daerahnya, atau atlet SEA Games mewakili negaranya, mewakili Indonesia. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus berlatih. Dia harus berlatih sedemikian rupa supaya pada waktu dia menang, dia mengikuti pertandingan itu, dia menang di situ. Dan saya percaya pertandingan yang kita miliki itu bukan pertandingan tahunan, saudara, tapi pertandingan harian yang harus kita menang setiap hari. Setiap hari kita menang. Jadi pada waktu kita bangun hari ini, kemudian kita tidur lagi di malam hari, kita menjadi pemenang atas pertandingan yang kita miliki di hari itu. Kita menjadi representatifnya Tuhan. Kita menjadi representatifnya Kristus setiap hari. Kita menjadi pemenang di hari itu. 1 Korintus 9 ayat yang 24 sampai yang 25 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi untuk menjadi pemenang, untuk memperoleh mahkota abadi yang Tuhan siapkan pada waktu kita mendapatkan kesempatan yang kedua, adalah dengan menguasai diri kita dalam segala hal. Dan hari ini saudara, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru, a fresh start sebagai representatif Kristus. Tuhan ingin kita menguasai diri kita. Tidak hanya hidup biasa-biasa aja, tapi di situ Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menguasai diri kita. Dan kesempatan tidak hanya jadi kesempatan kedua mungkin hanya menjadi kesempatan biasa kalau kita tidak memandangnya sebagai sebuah kesempatan yang berharga. Dan saudara tahu, kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Dan Tuhan ingin kita dapatkan mahkota yang abadi. Kesempatan kedua tidak akan menjadi kesempatan kedua jika kesempatan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi pergunakan kesempatan yang kita miliki dalam hidup ini dengan sebaik mungkin, dengan menguasai diri, supaya kita menjadi representatif Kristus di dalam segala laku kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami diberikan kesempatan kedua dalam kehidupan kami supaya kami hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami menjadi representatif Tuhan di dalam keseharian kami. Hari ini dari pagi, siang, sore sampai malam. Dan kami benar-benar menjadi representatif Tuhan. Bapak, ajar kami untuk bisa menghargai, menghidupi kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami menjadi representatif Kristus yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bantu kami, Roh Kudus. Kami gak bisa jika kami berjalan sendiri. Tapi ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, kami tahu kalau kami sanggup, karena Tuhan yang menyanggupi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.